Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya dalam channel Al-Falanqi Channel. Dalam video kali ini saya ingin sedikit meluruskan tentang fatwa Ustadz Wahabi Salafi yang menurut ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah fatwa yang nyeleneh atau tidak sesuai dengan pemahaman ulama-ulama terdahulu. Jadi dia membahas masalah hukum tarikus shalah atau hukumnya orang yang meninggalkan sholat. Jadi dia mengatakan, Ustadz Wahabi ini mengatakan bahwasanya orang yang meninggalkan sholat karena malas, maka menurut mayoritas para ulama terdahulu batal keislamannya. Artinya dia sudah kafir, sudah keluar dari Islam. Nah, kemudian dia mengatakan orang yang sholatnya bolong-bolong itu mungkin puasanya bisa batal semua. Kenapa? Karena dianggap sudah murtad. Maka dalam video kali ini saya ingin sedikit meluruskan daripada pendapat Ustadz Wahabi tersebut. Tapi sebelum itu saya akan memutarkan video tentang fatwa yang nyeleneh atau fatwa yang keliru dari Ustadz Wahabi tersebut. Ini dia videonya. Sholat itu lebih penting daripada puasa. Ya, lebih besar kedudukannya. Sholat rukun Islam yang kedua. Tidak sholat karena dia malas, itu silam pendapat para ulama. Apakah dia muslim atau sudah murtad keluar dari Islam? Dan di mayoritas ulama terdahulu itu dikatakan dia batal keislamannya kalau dia meninggalkan sholat. Sedangkan puasa, kalau dia tidak berpuasa, dia dihitung orang yang berdosa besar, tapi tidak dikatakan membatalkan keislaman. Jadi harus dipahami, sholat itu adalah hal yang paling besarnya. Jadi kalau dia bolong-bolong sholatnya, kemudian dia tetap berpuasa, mungkin bolong-bolongnya sholat itu menyebabkan puasanya semuanya batal, tidak diterima. Ini masalah besar, harus dia perbaiki. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah. Itu tadi teman-teman ya, video dari Ustadz Wahabi tersebut, yaitu Ustadz Zulkarnain. Jadi sebagaimana telah kita lihat dalam video tersebut, bahwa dia mengatakan orang yang meninggalkan sholat karena malas, maka menurut mayoritas para ulama terdahulu keislamannya batal atau dia sudah murtad. Dan orang-orang yang bolong sholatnya mungkin puasanya semuanya bisa jadi bisa batal karena dia sudah murtad. Nah, yang sekarang saya ingin pertegas tentang kata-kata menurut mayoritas ulama terdahulu. Nah, ulama terdahulu itu siapa menurut Anda? Coba sebutkan namanya dalam kitab apa yang mengatakan orang yang meninggalkan sholat karena malas itu sudah murtad atau keluar dari Islam. Menurut ulama siapa? Jangan hanya ngomong menurut ulama terdahulu. Ulama terdahulu itu siapa? Coba sebutkan dan dalam kitab apa? Nah, jadi menurut saya Ustadz Wahabi ini telah ngawur dalam berbicara. Dia mengatakan ulama-ulama terdahulu. Ulama itu siapa? Dia tidak jelaskan, dia tidak beritahu namanya, dan dalam kitab apa dia tidak beritahu. Sedangkan dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, sebagaimana yang dikutip dalam kitab I'anatul Talibin karangan atau yang disusun oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari, dan dalam kitab Fathul Wahhab yang disusun oleh Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, beliau berpendapat bahwasanya orang yang meninggalkan sholat itu ada dua. Ada karena kaslan, karena malas, ada yang karena jahilan. Jahilan ini menentang kewajiban sholat. Apakah kaslan dihukumi murtad atau jahilan yang dihukumi murtad? Nah, ini dilihat. Beliau memberikan penjelasan, kalau orang meninggalkan sholat karena malas, maka dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i, sebagaimana dalam kitab I'anatul Talibin dan kitab Fathul Wahhab, di situ diterangkan bahwasanya
orang yang malas meninggalkan sholat itu berhak dihukum mati. Berhak dihukum mati bukan karena dia kufron, bukan, tapi karena sebagai had bagi dia karena dia telah meninggalkan kewajibannya, yaitu sholat. Tapi kapan dihukum matinya? Dihukum mati ketika keluar dari waktu jamak. Waktu jamak ini maksudnya bagaimana? Kalau dia meninggalkan sholat zuhur, maka dia dihukum mati, boleh dihukum mati ketika sudah masuk waktu maghrib. Karena asar ini masih dalam waktu jamaknya zuhur. Tapi kalau sudah keluar dari waktu asar, sudah masuk waktu maghrib, berarti dia sudah meninggalkan sholat zuhur dan sudah keluar dari waktu jamaknya. Begitu juga kalau dia meninggalkan sholat maghrib, maka kapan dia dihukum mati? Ketika masuk waktu fajar. Karena kalau sudah masuk waktu fajar atau sudah masuk waktu subuh, maka dia sudah keluar dari waktu jamaknya sholat maghrib. Dia sudah keluar dari waktu sholat jamaknya sholat maghrib. Berarti dia sudah berhak dihukum mati. Tapi bagi si kodi atau hakim itu disunnahkan untuk meminta istitabah, ya, untuk meminta orang ini untuk bertobat dulu. Kalau memang dia mau bertobat, maka tidak dihukum. Tapi kalau dia tidak bertobat, maka dia berhak dihukum mati. Dan setelah dia dihukum mati, maka dia tetap dihukumi sebagai orang Islam, bukan orang yang murtad. Karena dia meninggalkan sholat hanya karena malas saja. Jadi dia masih dihukumi orang Islam, sehingga wajib diurus secara Islami, wajib dimandikan, wajib dikafani, wajib disolatkan, wajib dikuburkan, dan dia juga berhak dikuburkan di pemakamannya orang-orang Islam. Kenapa? Karena dia masih dihukumi Islam. Ya, jadi ingat, orang yang meninggalkan sholat karena malas, menurut para ulama kita dalam mazhab Syafi'i itu masih dihukumi Islam, tidak keluar dari Islam. Jadi sangat salah pendapatnya Ustadz Wahabi tadi. Kemudian kalau orang yang meninggalkan sholat karena jahilan, karena dia benar-benar menentang kewajiban sholat, maka ini baru yang namanya kufur, baru namanya kafir. Kalau dia mengatakan, saya tidak mau sholat karena sholat tidak wajib bagi saya, sholat itu tidak wajib, maka dia sudah menentang kewajiban sholat. Maka orang seperti ini sudah dinyatakan kafir, keluar dari Islam. Artinya batal semua amal-amalnya, karena dia sudah kufur, dia sudah murtad. Jadi ingat, beda hukum antara meninggalkan sholat karena malas dan meninggalkan sholat karena jahilan, karena menentang kewajiban sholat. Dan kalau orang menentang kewajiban sholat, maka dia dihukum mati. Karena kenapa? Karena kufron, karena dia telah kufur, karena dia telah murtad. Dan setelah hakim menghukum mati dia, maka jenazahnya tidak boleh diurus secara Islami. Dia tidak boleh dimandikan, tidak boleh disolatkan, tidak boleh dikuburkan di pemakaman orang-orang beriman, tidak boleh, karena dia sudah dianggap murtad dari Islam. Kemudian saya juga ingin meluruskan tentang perkataan Ustadz Wahabi tadi yang mengatakan kalau sholatnya bolong-bolong itu membatalkan semua amalan puasanya. Kata dia, karena dia telah keluar dari Islam. Jadi begini, orang yang sholat bolong-bolong itu berarti dia bukan menentang kewajiban sholat, karena dia sholat tapi bolong-bolong. Dia hanya kaslan, dia hanya malas saja. Ya, jadi hanya malas. Orang yang tidak sholat karena malas itu masih dihukum Islam. Dalam artian amal-amalnya lain tidak tertolak, termasuk puasanya, karena dia masih seorang yang beriman, orang yang Islam. Kemudian perkara yang membatalkan puasa itu tidak termasuk sholat yang bolong-bolong, ya, tidak termasuk sholat yang bolong-bolong. Yang batal puasanya itu kalau dia sementara puasa, misalnya dia sementara puasa, kemudian tiba-tiba dia mengatakan, sholat itu tidak wajib bagi saya, maka langsung ketika itu, dan dia betul-betul meyakini, bukan main-main, dia betul-betul meyakini bahwasanya sholat tidak wajib. Artinya dia jahilan, dia mengingkari kewajiban sholat, maka betul dia dihukumi murtad, dan semua amal-amalnya termasuk puasa juga akan batal semua. Cuma kan Ustadz Wahabi tadi mengatakan bukan menentang kewajiban sholat, cuma karena bolong-bolong saja, sholatnya bolong-bolong. Maka kalau sholat bolong-bolong itu bukan menentang kewajiban sholat, itu bukan, karena dia masih sholat tapi bolong-bolong.
dia hanya malas saja, dia masih dihukumi Islam, ya, dia masih dihukumi orang Islam, maka tetap sah puasa-puasanya, tetap sah daripada seluruh amal-amalnya. Cuman karena dia meninggalkan sholat, maka berlaku ketentuan tadi. Berlaku ketentuan yang saya sampaikan tadi. Kalau dia sampai meninggalkan sholat sampai keluar waktu jamak, maka dia berhak dihukum mati. Bukan karena dia murtad, bukan, tapi karena had, karena hukuman had bagi dia. Nah, jadi begitu teman-teman ya. Jadi jelas sekali bahwasanya orang fatwa Ustadz Wahabi tadi itu ngawur. Tidak jelas dalam kitab apa yang mengatakan ulama siapa. Dia hanya mengatakan menurut ulama-ulama terdahulu. Nah, dan dia tidak mengatakan ulamanya siapa, dalam kitab apa. Makanya ini betul-betul ngawur ya. Saya bukan merasa lebih pintar, lebih tahu daripada Ustadz tadi, enggak. Saya ini hanya ingin meluruskan saja. Karena jangan sampai pemahaman seperti ini itu menyebar di masyarakat. Sehingga apa? Sehingga akan terjadi kesalahpahaman, akan terjadi suuzon di masyarakat. Setiap orang yang tidak sholat kita akan anggap kafir semua. Nah, ini bahaya ini. Memang orang tidak sholat dosanya besar, ya, dosanya besar. Tapi jangan sampai kita mengatakan kafir, karena kita tidak tahu apakah dia meninggalkan sholat karena malas atau karena dia menentang. Tapi saya yakin orang-orang Islam di Indonesia ataupun di mana saja, itu kebanyakan mereka meninggalkan sholat bukan karena mereka menentang, bukan karena menentang kewajiban sholat, tapi karena hanya malas saja. Nah, jadi kalau malas memang berdosa, dosanya besar. Tapi tidak boleh kita hukumi dia itu kafir atau murtad, keluar dari Islam, batal semua amalnya, tidak boleh. Nah, jadi harus kita pahami seperti itu. Jadi mungkin itu saja video yang bisa saya buat. Benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala dan kekurangannya datang dari diri saya sendiri. Dan jangan lupa untuk teman-teman semua, jangan lupa share ya, agar teman-teman yang lain juga bisa merasakan manfaat daripada video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.